Saksi reinkarnasi perjalanan melampaui tabir kehidupan. Reinkarnasi yaitu kepercayaan bahwa jiwa bisa lahir kembali dalam tubuh baru setelah kematian, sudah ada sejak dulu dalam agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan spiritual lainnya. Konsep ini menunjukkan bahwa jiwa bisa melampaui batas waktu dan kematian, terus lahir kembali dalam siklus yang tak berakhir. Walaupun banyak yang menganggap reinkarnasi sebagai kepercayaan spiritual atau mitos, ada beberapa kasus ingatan kehidupan lampau yang membuat dunia tercengang. Anak-anak yang tiba-tiba ingat detail kehidupan masa lalu mereka, lengkap dengan nama, tempat, dan kejadian yang belum pernah mereka alami di kehidupan sekarang. Apakah mereka benar-benar saksi reinkarnasi? Apakah ingatan-ingatan ini adalah gema dari kehidupan lampau, atau hanya khayalan belaka? Mari kita selidiki beberapa kisah yang paling menakjubkan dan coba pahami misteri di baliknya. Delhi, tahun 1930-an. Di tengah hiruk-pikuk kota yang ramai, seorang gadis kecil bernama Shanti Devi mulai menceritakan kisah yang sulit dipercaya. Aku bukan siapa yang kalian kira. Aku ingat kehidupan sebelumnya, sebagai seorang wanita bernama Luji Devi yang tinggal di kota Mathura, jauh sekali dari sini. Awalnya orang tua Shanti tidak percaya, mereka pikir itu hanya imajinasi anak-anak. Tapi Shanti terus bercerita tentang kehidupan masa lalunya dengan detail yang semakin jelas. Dia menggambarkan rumah Luji, keluarganya, bahkan kebiasaan-kebiasaan kecil Luji. Dia ingat nama suami Luji, Kedarnath, dan kesedihan yang mendalam saat Luji meninggal dunia saat melahirkan. Kegigihan Shanti dan detail-detail yang ia ungkapkan akhirnya membuat orang tuanya bertanya-tanya. Mungkinkah cerita Shanti benar? Mungkinkah putri kecil mereka adalah reinkarnasi dari Luji Devi? Untuk membuktikannya, mereka memutuskan untuk membawa Shanti ke Mathura, kota yang hanya pernah ada dalam ingatan Shanti. Sesampainya di Mathura, Shanti yang belum pernah ke kota itu sebelumnya, dengan mudah menunjukkan jalan menuju rumah yang ia sebut sebagai rumahnya di kehidupan lampau. Ia mengenali Kedarnath, suami Luji, di antara kerumunan orang. Ia bahkan mengingat hal-hal kecil tentang kehidupan mereka bersama yang hanya diketahui oleh Luji dan Kedarnath. Kasus Shanti Devi dengan cepat menyebar, menarik perhatian publik dan para peneliti. Mahatma Gandhi, pemimpin spiritual India yang terkenal, sangat tertarik dengan kasus ini dan membentuk tim khusus untuk menyelidikinya. Setelah diselidiki dengan cermat, tim tersebut menyimpulkan bahwa ingatan Shanti Devi tentang kehidupan Luji Devi terlalu detail dan akurat untuk diabaikan. Kisah Shanti Devi menjadi berita dunia, memicu perdebatan sengit tentang reinkarnasi. Bagi banyak orang, kasus Shanti adalah bukti kuat bahwa jiwa bisa bereinkarnasi, bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Namun, orang-orang yang skeptis meragukan kasus ini. Mereka berpendapat bahwa itu mungkin telepati, penipuan, atau bahkan pengaruh budaya yang membentuk ingatan palsu pada Shanti. Terlepas dari berbagai interpretasi, kisah Shanti Devi tetap menjadi salah satu kasus reinkarnasi yang paling menarik dan membingungkan dalam sejarah. Sebuah misteri yang terus mengundang pertanyaan dan rasa ingin tahu hingga saat ini. Kisah Kit berlatar Amerika Serikat, seorang laki-laki bernama James Leininger mengalami mimpi buruk yang aneh dan mengganggu sejak usia 2 tahun. Mimpi-mimpi itu selalu sama pesawat terbakar, jatuh dari langit, dan tenggelam di lautan luas. James menjerit ketakutan dalam tidurnya, menggumamkan kata-kata yang tidak dimengerti oleh orang tuanya. Seiring waktu, mimpi buruk itu tidak hilang, malah semakin jelas dan detail. James mulai menggambar pesawat dengan detail yang mengejutkan untuk anak seusianya. Ia berbicara tentang pesawat tempur, kapal induk, dan pertempuran udara, seolah-olah ia pernah mengalaminya sendiri. Yang lebih mencengangkan, James mulai menyebut nama James Houston dan bersikeras bahwa ia pernah menjadi pilot pesawat tempur Corsair yang ditembak jatuh oleh pesawat Jepang dalam Perang Dunia II. Ia ingat nama kapal induk tempat ia lepas landas, USS Natoma Bay, dan bahkan nama teman-teman pilotnya. Orang tua James, Bruce dan Andrea, awalnya bingung dan khawatir. Mereka bukanlah penggemar sejarah militer, dan James belum pernah tahu tentang Perang Dunia II. Dari mana ia mendapatkan semua detail ini? Rasa ingin tahu dan tekad untuk memahami mimpi buruk putranya mendorong Bruce untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia mulai mencari informasi tentang pilot bernama James Houston yang gugur dalam Perang Dunia II.
Betapa terkejutnya ia ketika menemukan bahwa memang ada seorang pilot bernama James Houston Jr. yang tewas saat pesawatnya ditembak jatuh di Pasifik Selatan pada tahun 1945. Bruce terus mencari tahu dan menemukan bahwa detail-detail yang diceritakan James tentang James Houston Jr. sangat akurat, mulai dari nama kapal induk hingga lokasi jatuhnya pesawat. Bruce bahkan berhasil menghubungi saudara perempuan James Houston Jr. yang masih hidup, Anne Barron, dan menceritakan kisah James Leininger. Anne tercengang. Ia mengungkapkan bahwa James Houston Jr. memiliki kebiasaan aneh, yaitu selalu menabrakkan pesawat mainan ke meja dan berkata, "Pesawatku terbakar. Pesawatku terbakar." Sebuah kebiasaan yang persis sama yang dilakukan oleh James Leininger saat bermain. Kisah James Leininger dengan cepat menyebar, menarik perhatian media dan publik. Banyak yang menganggapnya sebagai bukti kuat tentang reinkarnasi, sebuah kisah mengharukan tentang jiwa seorang pilot muda yang terlahir kembali. Namun, seperti halnya kasus-kasus reinkarnasi lainnya, orang-orang yang skeptis tetap ragu. Mereka berpendapat bahwa ingatan James mungkin terbentuk dari informasi yang ia serap secara tidak sadar, mungkin dari buku, televisi, atau percakapan orang dewasa. Terlepas dari perdebatan yang terus berlanjut, kisah James Leininger tetap menjadi salah satu kasus reinkarnasi paling terkenal dan kontroversial di zaman modern. Sebuah kisah yang menantang pemahaman kita tentang kehidupan, kematian, Perjalanan kita membawa kita ke Thailand, di mana seorang anak laki-laki bernama Prachuap membuat geger desanya dengan klaim yang mengejutkan. Prachuap, sejak kecil, aku yakin bahwa aku bukanlah anak kecil biasa, melainkan reinkarnasi dari seorang guru sekolah yang dibunuh dengan kejam. Prachuap menceritakan detail-detail mengerikan tentang pembunuhan itu, menggambarkan bagaimana guru itu ditembak dari belakang saat mengendarai sepeda. Yang lebih mencengangkan, Prachuap memiliki dua tanda lahir yang tidak biasa di kepalanya. Satu tanda lahir berbentuk seperti lubang kecil, sementara yang lainnya menyerupai bekas luka. Lokasi tanda lahir itu persis sesuai dengan luka tembak yang merenggut nyawa guru sekolah tersebut. Prachuap, keluargaku awalnya tidak percaya ceritaku, menganggapnya sebagai imajinasi anak-anak. Aku memohon kepada keluargaku untuk membawaku ke desa tempat guru itu dibunuh, sebuah desa yang belum pernah aku kunjungi sebelumnya. Sesampainya di desa tersebut, Prachuap dengan mudah menunjukkan jalan menuju rumah guru yang terbunuh. Ia mengenali keluarga guru tersebut dan bahkan mengingat hal-hal kecil tentang kehidupan guru di desa. Polisi yang awalnya skeptis terkejut ketika aku menceritakan detail-detail tentang pembunuhan yang hanya diketahui oleh penyidik dan pelaku. Berdasarkan informasi dari Prachuap, polisi akhirnya menangkap tersangka pembunuh guru sekolah tersebut. Prachuap, kasusku menjadi berita nasional di Thailand. Tanda lahirku yang aneh, detail-detail pembunuhan yang akurat, dan kemampuanku untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan membuat banyak orang percaya bahwa aku adalah reinkarnasi dari guru yang terbunuh. Tanda lahir Prachuap, yang diyakini sebagai jejak karma dari kehidupan sebelumnya, menjadi pengingat yang mengerikan tentang siklus kekerasan dan pembalasan. Mereka berpendapat bahwa ingatanku mungkin terbentuk dari informasi yang aku serap secara tidak sadar, mungkin dari cerita orang dewasa atau media. Terlepas dari perdebatan yang terus berlanjut, kisah Prachuap tetap menjadi salah satu kasus reinkarnasi yang paling menarik dan membingungkan. Kisah-kisah orang yang mengingat kehidupan sebelumnya memunculkan pertanyaan tentang jiwa, kesadaran, dan keberadaan manusia. Apakah ingatan-ingatan ini adalah gema dari kehidupan lampau, pecahan-pecahan dari perjalanan jiwa yang melampaui batas waktu dan kematian? Meskipun banyak cerita yang sulit dijelaskan dengan logika, tetapi tetap ada orang-orang yang skeptis. Apakah kasus-kasus ini benar-benar bukti reinkarnasi atau hanya fenomena psikologis dan kebetulan? Apakah mungkin ingatan-ingatan ini terbentuk dari informasi yang diserap secara tidak sadar, tersembunyi di dalam pikiran bawah sadar? Pada akhirnya, kebenaran tentang reinkarnasi mungkin tidak bisa dibuktikan dengan pasti. Ia menyentuh wilayah misteri yang melampaui sains dan logika. Namun, kisah-kisah ini memberi kita pandangan baru tentang kemungkinan adanya kehidupan setelah kematian dan membuka peluang untuk memahami lebih dalam tentang hubungan antara jiwa dan alam semesta. Mungkin, seperti kata pepatah, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sesuatu yang baru.